Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baru-baru ini ramai di sosial media ada video di mana seseorang mengumandangkan azan di tengah lafaz azan yang pada umumnya kita sering dengar diselipkan kalimat hayya 'alal jihad. Mari kita jihad. Bahkan sekretaris MUI mengatakan belum pernah menemukan hadis tentang lafaz hayya 'alal jihad di dalam lafaz azan secara keseluruhan. Pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah, kita lepaskan polemik seputar hayya 'alal jihad. Saya pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan satu konten sebagai pengetahuan kita bersama, kembali ke sirah nabawiyah, di mana sejarah azan pertama kali dikumandangkan pada tahun pertama Hijriyah di Madinah. Rasulullah dan juga para kaum muslimin yang sudah semakin lama semakin banyak jumlahnya sedikit kebingungan ketika hendak menentukan waktu azan, waktu sholat, waktu zuhur, waktu asar, gimana cara mengumpulkan orang-orang mukmin untuk melaksanakan sholat di masjid. Diadakanlah musyawarah oleh baginda Rasul. Ada usulan, ya Rasulullah, bagaimana kalau penanda waktu sholat itu kita gunakan lonceng? Nabi menolak, jangan. Lonceng itu sudah digunakan oleh orang Nasrani, kita jangan mengikuti mereka. Kemudian ada yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau dengan trompet? Oh, trompet itu punya orang Yahudi, jangan. Kemudian ada juga yang mengatakan, bagaimana kalau kita menyalakan api yang tinggi di bukit untuk penanda waktu sholat, sehingga ketika api menyala, oh itu waktu sholat. Kata Nabi, api itu adalah simbol daripada orang Majusi. Tidak, aku tidak setuju. Semua usulan ditolak. Akhirnya di tengah kebuntuan itu ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Zaid. Ia datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bermimpi. Aku didatangi oleh seorang yang sangat tampan mengenakan jubah hijau. Ia bawa lonceng. Dalam mimpiku kemudian aku meminta kepada orang tersebut agar lonceng itu aku beli. Aku ingin membeli lonceng itu, aku akan hadiahkan ke engkau untuk menunjukkan ini penanda waktu sholat. Tetapi orang berbaju hijau itu menolak, malah mengajarkan aku kalimat. Kau sampaikanlah kepada Rasulullah kalimat ini untuk menentukan atau penanda waktu sholat. Kalimatnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah, mendengar penuturan Abdullah bin Zaid dalam mimpinya itu, Rasulullah kemudian tersenyum karena sebenarnya baginda Rasul telah mendapatkan wahyu tentang kalimat itu. Dan kemudian ia pun setuju agar kalimat ini dijadikan seruan untuk menentukan atau untuk memanggil orang-orang mukmin sebagai penanda waktu salat. Dipanggillah Bilal bin Rabah, seorang muslim yang mempunyai suara yang sangat merdu, suara yang sangat bagus. Kemudian Rasulullah meminta Abdullah bin Zaid mengajarkan kalimat yang ada dalam mimpinya itu kepada Bilal bin Rabah. Keesokannya Bilal pun mengumandangkan azan. Ketika Bilal mengumandangkan azan, Sayyidina Umar bin Khattab tergesa-gesa ia menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah aku bermimpi mendapatkan kalimat yang sama yang telah diucapkan, dilafadzkan oleh Bilal ini. Jadi rupanya Umar bin Khattab pun dia mendapatkan mimpi yang sama yang dialami oleh Abdullah bin Zaid. Pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah, kalimat azan dalam kisah ini tidak ada khilaf, tidak ada ikhtilaf bahwa kalimat azan adalah sebagaimana lafaz yang kita dengarkan, kita kumandangkan
di masjid-masjid dan juga di musola-musola. Nah, apabila ada ternyata seruan-seruan yang tidak mendasarkan pada sejarah, pada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, ya, kita harus berhati-hati pula. Jangan karena semangat kita terlalu bersemangat, kemudian akhirnya kita kebablasan. Katakan, misalnya saat ini sedang ramai imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab ini sedang menjadi sorotan publik. Dijadikan beliau ini, kasusnya ini sedang dilakukan proses penyelidikan, bahkan ditingkatkan menjadi penyidikan. Dapat panggilan dari Kapolda, dari Polda Metro Jaya. Nah, walaupun kita merasa harus melindungi imam besar kita, pemimpin kita, tetapi tetap dalam kaidah jangan sampai kita menabrak, jangan sampai kita merubah apa yang sudah menjadi baku. Kalau kita mau mengumandangkan hayya 'alal jihad, kita serukan itu di luar konteks kalimat azan. Serukan hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, ayo kita jihad. Tapi jangan merubah lafaz azan yang sudah baku. Dalam hadis riwayat Malik bin Al-Khuwairis, Rasulullah bersabda, "Fa iza hadaratis salatu falyu'azzin." Apabila masuk waktu sholat, maka azanlah kalian dan pilihlah orang yang tua di antara kalian untuk menjadi imam. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.